يقول الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa menunaikan salat fardu, salat maghrib secara berjamaah di masjid yang penuh dengan barakah ini, Masjid Al-Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dalam menjalani syariat, dalam menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui, kita berada pada ujung waktu, ujung zaman yang dimana kita akan kedatangan tamu besar, tamu yang mulia, yang dimana tamu besar ini adalah tamu yang harus kita sambut, ya. Tamu bagi jiwa kita, tamu bagi pikiran kita, tamu bagi raga kita, bahkan tamu bagi kesalahan-kesalahan kita. Karena tidak akan pernah mungkin Bani Adam atau seorang mukmin tidak melakukan salah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Seluruh Bani Adam itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah khilaf, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah tatkala ia bertaubat. Maka dari itu tamu tersebut harus kita sambut baik-baik. Karena apa? Jangan seolah-olah karena memang itu seperti rutin, kita hanya menjadikan dia sebagai sekedar rutinitas biasa, sekedar acara biasa, sekedar kewajiban biasa. Tidak boleh. Kita harus betul-betul memuliakan tamu tersebut. Kita harus banyak berdoa agar bisa sampai pada bulan tersebut, ya. Ada hal-hal yang memang harus kita catat menjadi poin-poin besar, sebagaimana seorang mukmin harus mempersiapkan dirinya tatkala ingin menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ramadan syahrun karim, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Poin yang pertama adalah niat. Kita harus memiliki niat yang baik, ya. Jangan kita hampakan dari niat. Karena dengan adanya niat, ya, kita pasti akan ada etikat baik dalam memperbaiki diri, dalam menghapuskan dosa, dalam ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, sebagaimana, ya, jikalau tanpa niat maka seolah-olah sesuatu tersebut tidak berharga. Salat dikatakan salat tatkala ia berniat. Puasa juga begitu, harus dia berniat, harus memiliki niat yang kuat. Lalu yang kedua adalah azam atau keinginan yang kuat. Dia harus sertai diri dia harus bekali diri dia bahwasanya bulan tersebut saya harus banyak beribadah, harus banyak berzikir, ya. Karena dengan adanya azam itu situ ada kemauan kita menjadi lebih baik, ya. Maka harus kita ikuti dengan keinginan yang kuat, tidak cukup hanya dengan niat, ya. Karena pada bulan tersebut akan ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Dia dituliskan karena kesalahan-kesalahan yang begitu banyak, dia dituliskan di neraka. Akan tetapi karena bulan Ramadan min utaqa'i minan nar,
Karena pada bulan tersebut kata janji atau Rasulullah SAW mengatakan akan ada orang-orang yang akan diselamatkan dari api neraka. Memang dia dituliskan di neraka, akan tetapi diselamatkan karena ibadah dia yang tulus, ibadah dia yang bukan main-main. Kita harus berazam, kita adalah salah satu orang daripada orang-orang tersebut. Ya, seminimal mungkin dosa-dosa kita bisa dihapuskan. Terlebih lagi yang kita harapkan, kita bisa mendapatkan derajat surga yang tinggi. Ya, sebagaimana di dunia ini hanyalah dunia yang fana, ya, tidak ada kenikmatan, ya, sebagaimana dikisahkan bahwasanya ada seorang yang fakir miskin, yang tidak punya apa-apa, tidak punya pakaian, tidak punya rumah, didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat menderita di dunia. Lalu dia dimasukkan ke dalam surga dalam waktu 1 detik saja. Dikeluarkan dari surga tersebut, lalu Allah bertanya, apa yang kamu rasakan? Bagaimana penderitaan? Saya tidak pernah merasakan penderitaan. Saya merasakan kegembiraan. Ada orang yang begitu kaya, seorang raja, segala hal dia dapatkan. Dari wanita, harta, semuanya dia dapatkan. Anak, semuanya dia dapatkan. Akan tetapi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan di hadapan Allah lalu dimasukkan ke dalam neraka dalam 1 detik. Maka tatkala Allah bertanya, apa yang kamu rasakan? Dia pun menjawab, saya tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Karena pada dasarnya ad-dunya faniyah. Allah ciptakan memang dunia ini fana, bukan abadi. Yang abadi hanyalah di akhirat. Ya. Dan poin yang ketiga, sebagai bekal kita dalam menghadapi atau menyambut tamu besar ini adalah sabar. Tentu saja banyak hal-hal yang diperbolehkan di hari-hari biasa, kita tidak diperbolehkan di bulan Ramadan. Kita biasa makan siang, kita biasa minum, bisa bergurau banyak dengan istri, akan tetapi pada bulan ini memang berbeda. Kita tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang mubah tersebut. Tentu saja ini diperlukan adanya kesabaran yang lebih. Kullama 'azumat tariqu 'azumal matlub. Semakin besar jalannya, ya semakin besar yang diminta. Karena ganjarannya itu adalah surga, ganjarannya itu diselamatkan dari neraka, tentu saja tuntutannya harus lebih besar. Tidaklah gratis surga itu kita dapatkan, tapi kita butuh yang namanya usaha. Kita butuh yang namanya keikhlasan, niat, azam yang kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bulan Ramadan ini sebagai wasilah kita untuk diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Lalu yang selanjutnya adalah poin yang keempat adalah sebagaimana kita ketahui para masyarakat muslimin terlebih khusus di Indonesia menjadikan bulan suci Ramadan ini seperti bazar makanan. Semua jenis makanan itu kumpul di rumah tatkala maghrib azan. Ya, ada sosis bakar, ada ayam bakar, ada semua yang nggak pernah dimakan dia makan, pengen coba semuanya. Padahal maqasid atau tujuan sebenarnya dari bulan puasa bukanlah kita berfoya-foya di buka puasa itu, bukan. Justru malah kita harus bisa semaksimal mungkin memakan sesuai kebutuhan kita. Sulusun li ta'amihi wa sulusun li nafasihi. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat nafas. Jangan mentok buat makanan aja, nggak boleh. Ya. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah. Kata Allah, makanlah, minumlah, mubah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya. Maka dari itu ketika berpuasa secukupnya saja, yang memang untuk menutupi hari iftar atau menutupi puasa kita pada hari itu. Janganlah berlebihan. Yang kelima, mempersiapkan diri kita bahwasanya bulan ini adalah bulan khusus, banyak keistimewaan. Sebagaimana bulan ini adalah afdhalus syahr, bulan yang paling mulia. Sebagaimana tatkala seorang mukmin dilihat daripada dalil-dalil, para ulama menyebutkan bahwasanya hal yang paling khusus adalah berdoa. Jadi banyak meminta kepada Allah tatkala berpuasa. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib."
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jikalau wahai Muhammad seorang hamba bertanya kepada kamu di mana aku dekat dan aku pasti akan menjawab doa mereka. Dan ayat ini dihimpit oleh ayat tentang hukum berpuasa. Ya. Uhilla lakum lailas siyam rafathu ila nisaikum. Ya. Ini bagaimana ayat selanjutnya menyebutkan tentang diperbolehkannya kita berhubungan suami istri di malam hari tatkala berpuasa. Ya. Dan ayat sebelumnya juga berkaitan dengan hukum puasa. Di tengah-tengahnya ada tentang bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa-doa bagi seorang mukmin. Ya. Lalu yang keenam adalah poin yang ketujuh adalah berzikir. Banyak-banyak berzikir. Tentu saja tatkala disatukan antara dua orang yang berpuasa, satunya berzikir, satunya tidak berzikir, satunya mengaji atau tidak mengaji, pastilah berbeda ganjarannya. Pastilah beda derajatnya. Dan poin yang terakhir adalah madrasah. Bahwasanya puasa itu adalah madrasah bagi kita, menguji kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan adanya madrasah ini kita menjadi lebih takwa, kita menjadi lebih bisa menghargai makanan, kita menjadi bisa lebih menghargai bagaimana menjaga lisan kita, menjaga menjaga perilaku kita, menjaga sikap kita, bahkan kita bisa menjadi seri latihan buat kita agar di bulan-bulan selanjutnya bisa menjadi ibadah yang khusyuk dan baik sebagaimana di bulan Ramadan. Jadi jangan, ya namanya madrasah adalah namanya belajar teori. Kalau misalnya hanya belajar teori tanpa melakukan amalan, ya ka syajaratin bila thamarin, seperti pohon tanpa adanya buah. Jadi kalau sudah belajar ya diamalkan. Sebagaimana kita lakukan di Ramadan, kita sudah melatih diri kita sudah banyak belajar, maka sebaiknya kita harus iringi dengan adanya as-samar atau buah daripada pembelajaran tersebut, yaitu dengan melakukannya di bulan-bulan selanjutnya. Taib. Kita akan masuk kepada bab inti, yaitu bab yang memang menjadi judul dalam pertemuan ini, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Ini adalah bab besar karena mencangkup juga berkaitan dengan an-nazilah, sesuatu yang memang kontemporer. Banyak hal-hal yang memang baru, seperti misalnya suntik atau lain sebagainya. Akan kita bahas ya, sesuai dengan judul yang ada dalam kitab Zadul Mustaqni' li muallifihi Ibnu Qudamah. Bab ma yufsidu shaum wa yujibul kafarah. Bab yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Man akala aw shariba aw ista'ta aw ihtaqana aw iktahala bima yasilu ila halqihi aw adkhala ila jawfihi syai'an min ay mawdi'in kana ghairu ihlili. Yang batal puasanya adalah ketika dia makan, ketika dia minum, ketika dia masukkan cairan ke hidung, ketika dia masukkan cairan ke telinga, ketika dia masukkan cairan ke dalam mata, dan itu seiring mengalir ke tenggorokan, maka telah batal puasanya. Ya, maka telah batal puasanya. Ya, sebagaimana kita ketahui sekarang banyak kayak misalnya Insto, ya, mungkin ada yang tahu obat mata Insto. Ya, dihindari ketika berpuasa, jangan dipakai. Ada juga yang buat hidung kayak gurah misalnya, dimasukkan ke dalam hidung, dia akan masuk lewat tenggorokan, juga tidak diperbolehkan. Dan juga ada obat kuping misalnya, ya, ditunggu sampai buka puasa dulu baru dipakai, nggak apa-apa. Tapi ketika berpuasa tidak boleh, karena hukumnya sesuatu yang melewati atau masuk ke dalam perut atau melewati tenggorokan, maka dianggap sudah makan. Ya, dianggap sudah makan. Lalu awihtakana atau menusukkan sesuatu, ya, suntik. Suntik juga membatalkan puasa. Ya, sesuatu yang dimasukkan ke dalam darah, ya, seperti suntik, karena darah tersebut akan mengalir dan masuk ke dalam perut, menjadi gizi bagi perut. Maka dari itu dimaksudkan oleh para ulama menyebutkan itu termasuk membatalkan, seolah-olah dia makan masuk ke dalam perut. Ya. Ada catatan tentang suntik, ya. Tidak serta-merta semua suntik membatalkan puasa. Jikalau suntik tersebut hanya masuk ke dalam al-adhal atau urat,
tidak masuk ke dalam darah, tapi masanya sekedar urat saja, urat wallahu a'lam jenis suntik apa yang masuk ke dalam urat. Yang jelas adalah suntikan yang hanya sampai ke dalam urat saja maka tidak membatalkan. Dan juga sebelum masuk kulit, ya, sebelum masuk kulit tidak termasuk yang membatalkan, tidak membatalkan puasa. Ghaira ihlali, kecuali ya, semua bolongan kecuali bolongan kemaluan. Ya, bolongan kemaluan jikalau masuk air tidak apa-apa karena itu tidak masuk ke dalam perut. Karena itu tidak mengalir lewat tenggorokan. Ya, karena itu tidak masuk ke dalam perut, maka tidak apa-apa karena dia sebenarnya itu jalur keluar. Jadi sesuatu air yang masuk lewat kemaluan tidak batalkan puasa. Taib. Lalu selanjutnya adalah ya, yang tadi segala hal yang membatalkan puasa berkaitan dengan hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu ada hal-hal yang membatalkan puasa yang dimana dia tidak serta-merta dimasukkan ke dalam anggota tubuh kita. Yang pertama al-awwal wa huwa al-istiqa. Awal al-istiqa, memuntah atau mengundang muntah. Jadi misalnya kayak sekarang kalau misalnya contoh sekarang yang mungkin program diet itu ya, yang makan terus dimuntahin lagi, atau dia kobok-kobok mulutnya untuk dia memuntahkan sesuatu. Tentu ini akan membatalkan puasa dia. Al-istiqa atau mengundang muntah akan membatalkan puasa dia. Amma idza, akan tetapi jikalau misalnya dia muntah memang bukan dia yang minta, muntah ini memang muntah dari memang suatu yang bukan karena dia pokoknya. Misalnya dia mabukan naik kendaraan, naik bis, terus mabuk karena AC, lalu dia muntah, ya nggak batal puasanya. Ya misalnya bau sesuatu yang dia nggak suka, dia muntah, bukan karena dia yang memuntahkan, tapi dia muntah karena memang itulah secara alami, bukan kesengajaan daripada dia, maka itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Lalu yang kedua yang membatalkan tanpa masukkan sesuatu ke dalam anggota badan kita adalah istimna atau basyara fa'amna atau karrar nazar fa'anzal. Yang kedua adalah melakukan onani. Ya, jadi melakukan onani menggunakan tangan atau yang lainnya, ya, itu akan membatalkan puasa. Au basyara fa'amna, atau dia misalnya bersama istri tidak sampai memasukkan tapi peluk-pelukan misalnya, atau mengelus-ngelus, ya. Atau mengelus-ngelus sampai keluar maninya, batal puasanya. Au karraran nazara fa'anzala, atau dia melihat sesuatu, ya, melihat lawan jenisnya, dia lihat lama sampai keluar maninya, maka batal puasanya, ya, maka batal puasanya. Lalu yang ketiga adalah hajama aw ihtajama wa dhahara ad-dam. Poin yang ketiga adalah hijamah. Mungkin ada yang tahu hijamah, bekam. Ya. Dan ini unik ya, bekam ini bukan hanya yang dibekam saja yang batal, tapi yang membekam juga batal puasanya. Ya. Yang membekam juga batal puasanya. Dan bagaimana patokan dia bisa batal langsung? Walamma dhaharad dam. Ya, ketika dibekam darahnya keluar, batal puasanya. Saat ini belum keluar darahnya, saya cuman mengeluarkan angin, ya. Itu kan sebelum proses pembekaman ada yang kayak misalnya cuman merah-merahin aja gitu. Hadza la yubtilu shaum. Ini tidak membatalkan puasa. Jadi patokan utamanya adalah ketika nampak darah, maka al-hajimu wal muhtajim wal mahjum batal puasanya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aftara al-hajimu wal mahjum. Sesungguhnya sudah buka puasa dia sudah batal ketika seorang hajim yang melakukan hijamah dan yang dihijamahkan, ya, dan dihijamahkan. Lalu yang ketiga tadi, ya, mengundang puasa, onani atau berpelukan dengan istri sampai keluar, atau hijamah, batal tatkala amidan
secara sengaja. Jikalau paksaan, jikalau memang bukan kemauan dia, maka tidaklah batal. Ya. Dzakiran li saumihi, dan dia masih ingat kalau dia puasa. Jadi kalau misalnya dia nggak ingat, ya nggak apa-apa, itu rezeki bagi dia. Misalnya dia udah makan, kenyang, minum, nasi padang, ya. Ya puasa, nggak apa, lanjut, itu rezeki. Fa innallaha at'amahu wa saqah, sesungguhnya Allah lah yang memberikan dia makan dan memberikan dia minum. Ya. Seperti misalnya baru kemarin ini hitung hari. Jadi adik saya ini puasa, gitu. Pulang datang main ke rumah, ya, makan bubur, minum jus lagi. Ternyata puasa, siangnya baru ingat puasa, rizki. Makanya pas buka puasa dia biasa aja, enggak, karena sudah kenyang duluan ya. Ya, fa innallaha at'amahu wa saqah, sesungguhnya Allah lah yang berikan dia makan dan berikan dia minum. Ya. Taib. Lalu selanjutnya adalah contoh lagi. Idza tara ala halqihi dzubab, dan jikalau misalnya ada lalat ketika lagi naik motor tidak menggunakan helm. Lalu tiba-tiba masuk lalat ke mulut, ketelan langsung. Jadi panik, telan ya. Maka tidak batal puasanya karena bukan keinginan dia. Atau ghubarun, atau ada misalnya gumpalan-gumpalan angin atau debu, itu kan masuk ke dalam tenggorokan. Ya, masuk ke dalam tenggorokan, ya kan, debu-debu masuk ke dalam mulut kita, dia menjadi makan sejenis sesuatu lah yang akan masuk ke dalam tenggorokan kita. Ini bukan keinginan kita, memang alami terjadi, maka tidak akan membatalkan puasa kita. Au fakkara fa anzal. Ini bab kita bedakan dari para ulama tentang masalah keluar mani. Ya. Keluar mani ini ada dua cara. Yang pertama adalah ada aktivasi, misalnya onani kan dia memegang atau dia gesekkan baru keluar, itu batal. Lalu melihat, itu batal. Jadi ada aktivasinya. Ya, ada sesuatu yang dia lakukan. Lalu bagaimana jikalau keluar mani tapi cuman mikir? Ya memang dia pemikir gitu ya, suka mikir, tapi akhirnya mikir hal-hal yang jorok padahal lagi Ramadan. Karrara fakkara fa anzal, tapi dia mikir keluar mani. Itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa tadi yang ada sesuatu yang dia lakukan. Yang tidak membatalkan puasa ya adalah dia cuma mikir. Ya, ingat, tidak ada visual apapun, tidak ada sentuhan apapun, maka dia keluar, maka dia tidak membatalkan puasa. Yang kedua adalah al-ihtilam. Ihtilam ini adalah mimpi basah. Ya, mimpi basah bukan keinginan dia. Ya, mimpi basah, bangun-bangun siang misalnya mimpi basah, dan bangun-bangun dia sudah basah misalnya, dan maka dia tidak perlu membatalkan puasanya. Ya. Au asbaha fihi ta'amun falafadhahu. Ini subuh, bangun agak telat misalnya, makan, azan, Allahu Akbar, mulut masih ada makanan. Kebanyakan dari kita ditelan, enggak, itu sudah dihitung, dianggap di luar. Segala sesuatu yang di mulut sudah dianggap di luar. Sebagaimana kita wudu, kalau kita wudu harus kita lepeh kan, karena di luar ya. Kalau misalnya seandainya ini dianggap di dalam, berarti wudu kita batal. Ya, wudu kita batal. Ketika kita makan agak telat misalnya waktu subuh, lalu kita makan, lepeh, buang semuanya, jangan sampai ada yang masuk. Ya, karena sesuatu yang di mulut dianggap di luar, bukan di dalam. Wah, ini udah masih tanggung, masih di dalam, nggak boleh. Ya, sebagaimana waktu azan maghrib, itu juga waktu azan sahur. Ya. Waktunya habis. Jadi harus dilepeh, dibuang, jangan malah dimasukkan ke dalam mulut. Ya. Apalagi malah minum, tunggu azan selesai katanya, enggak seret. Nggak boleh. Jadi harus azan awal selesai. Azan awal selesai. Taib. Abi ightasala, abi tamadmada, ya sebagaimana kalau misalnya orang mandi, ya nggak mungkin orang mandi sempurna air nggak masuk ke dalam mulut, jarang. Karena air itu kita kujur semuanya, kadang-kadang ya sedikit keminum, walaupun ya karena ini sesuatu hal yang memang alami, tidak keinginan kita, ya air masuk ya
tidak membatalkan puasa, kecuali ketika dia sengaja dibuka mulutnya ya biar dia minum misalnya, itu akan membatalkan puasa dia. Kan tapi jika sesuatu itu alami kebutuhan dia, ya maka tidak akan membatalkan puasa. Ya. Au zada ala thalathin au balagh atau bahkan mungkin dia kumur, misalnya dia ada sesuatu di mulutnya, dia kumur banyak-banyak sampai 3 kali atau lebih. Ada masuk sedikit-sedikit ke dalam tenggorokan, tapi karena kumur, banyak-banyak kumur, balagha fi al-istinsyaq, kebanyakan kumur dan masuk ke dalam air, maka itu tidak akan membatalkan puasanya. Lalu selanjutnya adalah waman akala syakan fi tulu'il fajr sahha saumuhu. Jikalau ada orang yang makan, dia ragu, misalnya dia dalam kondisi di penjara gelap, tidak melihat matahari, dia ragu, ini sudah masuk ke dalam imsak atau belum, atau udah masuk ke dalam sahur. Kita bahas sahur dulu, nanti yang berbuka kita bahas nanti setelah ini. Dia nggak tahu ini udah sahur atau belum, udah selesai belum waktu sahurnya. Dia ragu, misalnya di kapal, di pesawat dan lain sebagainya. Tapi dia sudah, karena ragu dia makan. Dia makan, tapi ya ragu yang dimaksud adalah memang dia nggak tahu ya. Ragu yang dia nggak tahu. Lalu setelah jam siangnya baru sadar. Kayak berarti tadi saya makan itu jam 7. Berarti sudah harusnya dia nggak boleh kan jam 7 makan. Tapi jikalau itu patokannya subuh atau pagi, maka al-aslu al-lail. Hukum asalnya itu masih malam. Hukum asalnya masih malam. Dikembalikan oleh para ahli fikih, dikembalikan kepada hukum malam, maka puasanya tetap lanjut. Puasanya tetap lanjut. Lalu bagaimana jika buka puasa? Ya, ini buka puasa ini penting ya. Jadi buka puasa, dia ragu, ini udah buka atau belum. Akhirnya dia makan. Ragu, dia makan. Ternyata itu masih jam 5. Masih 1 jam lagi. Walaupun dia ragu, batal puasanya. Karena dikembalikan kepada hukum asal, yaitu siang hari. Jadi seseorang berbuka puasa harus dengan keyakinan yang kuat dan waktu yang tepat. Ya, ini menjadi perhatian juga. Ya, banyak dari kita menjadikan patokan itu radio kadang-kadang. Ya kadang-kadang udah dengerin radio ini radio Jawa Barat misalnya, salah waktu ya. Kadang-kadang juga kita dengan sifat yang memang agak kurang sabar sedikit ya. 5 menit nggak sabar, sehari sabar, 5 menit nggak sabar. Maka menjadi catatan kita harus betul-betul ya namanya ibadah kita harapkan juga ibadah yang tercatat di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini dianggap kita sudah puasa di hadapan Allah, ente belum puasa gitu ya. Jangan sampai. Karena ini akan dikembalikan kepada hukum asal, yaitu siang hari. Maka dari itu harus betul-betul seorang mukmin mengukur waktu azan ya sesuai ya, syuruk sam. Jadi patokannya bukan ini ijtihad ya, waktu-waktu ijtihad. Patokan utama kan memang matahari terbenam. Matahari sudah nggak kelihatan sama sekali, maka itu masuk waktu maghrib. Maka dari itu di sini kewajiban bagi kita haruslah memastikan bahwasanya ketika kita berbuka puasa sesuai dengan waktu maghrib. Sesuai dengan waktu maghrib. Tidak boleh dalam hukum ragu-ragu, nggak boleh. Lagi perjalanan misalnya jauh di pesawat, gitu ya, berpuasa, ragu-ragu dia ini sudah maghrib atau belum? Ya, mending ditunda saja. Ditunda sampai benar-betul pasti. Kayaknya setengah jam lagi pasti. Kayaknya misalnya setengah jam lagi pasti sudah. Maka mending dia mengukur waktu yang ahwat, yang paling aman, yaitu paling yakin terhadap buka puasa. Karena hukum asal dikembalikan kepada siang hari. Al-aslu fiha an-nahar. Asli dia itu adalah nahar. Kecuali dia sudah yakin bahwasanya waktu sudah masuk waktu maghrib, maka boleh dia makan. Ya, maka boleh dia makan. Taib. Lalu sekarang masuk ke dalam bab yang
membatalkan puasa dengan ada keharusan kafarah. Ada keharusan yang harus tidak hanya membayar puasa tersebut, tetapi ada keharusan yang lain. Ada keharusan yang lain. Apa itu? Yaitu manjama'a fi nahari Ramadan. Barang siapa yang melakukan jima pada bulan Ramadan, fi qubulin au duburin, di lewat kemaluan atau lewat dubur, ya. Fa alaihil qadha wal kafarah. Maka wajib bagi dia untuk mengqadha puasa tersebut dan membayar kafarah. Apa itu kafarah? Ja'a min hadis, datang dari hadis Rasulullah SAW, ada seorang badui datang. Halaktu ya Rasulullah, aku hancur wahai Rasulullah. Kenapa? Jama'atu imra'ati Ramadan. Saya sudah bersetubuh dengan istri saya pada bulan suci Ramadan. Lalu apa yang saya harus lakukan wahai Rasulullah? Pertama, ya, ini pilihan ini adalah tartib. Pilihan ini harus urutan. Jadi nggak boleh kita milih gitu, nggak boleh. Tapi kalau nggak bisa ini. Jadi berurut. Ya. Pertama, Rasulullah tanyakan, apakah kamu punya budak? Ya, hal tajid ma tu'tiq raqabatan, punya budak? Kalau punya budak ya dibebaskan. Ini termasuk Termasuk zaman dahulu kala perbudakan begitu marak. Di orang tersesat dikit jadikan budak. Enggak semua dunia ini. Islam termasuk ya salah satu pergerakan besar Islam itu yang membebaskan budak. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengajar, makanya banyak mengatakan Islam inilah agama yang mengekang padahal kebebasan. Islam yang pertama kali yang selalu mempelopori tentang pembebasan budak. Bahkan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dimana bayarannya adalah membebaskan budak. Bahkan ada ganjaran khusus bagi orang yang bisa membebaskan budak, adalah jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pembebasan budak. Jikalau dia punya budak, dibebaskan budak tersebut. Yang kedua, enggak punya budak. Wahai Rasulullah, saya enggak punya budak. Ya sudah, kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, berpuasa 2 bulan dengan catatan berturut-turut, mutatabi'. Jadi 1, 2, 3 sampai terakhir itu harus enggak boleh kepotong serialnya. Ya, jadi misalnya udah seminggu, udah 20 hari, hari 21, aduh wis lah ada acara reunian, enggak bisa lah. Reunian aja makan-makan dulu. Terputus itu jadi 21. Maka dia harus ulang lagi dari 1. Dia harus ulang lagi dari 1. Kecuali uzur syar'i, kecuali ada uzur yang memang karena sakit atau safar, maka boleh dia potong. Lalu seorang badui ini masih mengeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, 1 bulan saja saya enggak kuat. 1 bulan saya tidak sanggup. Gimana 2 bulan? Pasti saya tidak sanggup. Maka diberikan opsi terakhir oleh Rasulullah SAW, yaitu it'amu sittina miskinan, memberikan makan 60 orang. 60 orang memberikan makan. Patokannya apa? Ya, patokannya adalah 1 porsi makanan yang bikin kenyang. 60. Ya, misalnya nasi padang yang 10.000 nggih. 10.000 dikalikan 60 berarti 600.000 kira-kira. Ya mendingan ditahan-tahan dulu buat beli baju lebaran. Atau ditahan-tahan dulu buat 600.000 ya lumayan buat yang lain ya. Maka patokannya harus kenyang ya. Jangan misalnya ngelanggar, yang penting kasih makan ya udah belikan bulu kukus satu-satu gitu ya. 60 orang. Paket hemat ya, enggak boleh. Jadi patokannya adalah 1 porsi makanan yang membuat orang miskin tersebut merasa kenyang sebanyak 60. Lalu pada hadis ini seorang badui tersebut menyebutkan, saya miskin, saya nggak bisa. Ya betul-betul orang miskin ya. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Khudh hadza fatasdaq bihi. Ya udah ambil kurma ini, kata Rasulullah SAW, maka sedekahkan kepada keluargamu. Karena dia adalah orang yang paling miskin di desanya. Ya, karena dia adalah orang yang paling miskin di desanya. Naam. Lalu bagaimana jikalau dia wa in jama'a dunal farji fa anzal. Dia itu berhubungan suami istri tapi tidak dimasukkan ke dalam kemaluan. Ya.
tidak dimasukkan ke dalam kemaluan, ya. Fa'anzal, lalu keluar mani, maka dia mengqadha puasa dia tanpa harus membayar kafarah. Jadi ada 3 hal yang tidak mengharuskan dia membayar kafarah. Yang pertama adalah jama'a duna dukhul, dia berhubungan tanpa memasukkan kemaluan. Yang kedua adalah al-mar'ah ma'dzurah, perempuan yang dipaksa. Jadi wanita suaminya memang bertangan besi misalnya, ya agak memaksa sedikit, ya, maka tidak ada pilihan lagi bagi wanitanya, maka istri tidak diwajibkan untuk bayar kafarah. Dan yang ketiga adalah jama'a man nawas sauma fi safarihi aftara wala kafarah, ya. Jadi dia safar, dalam kondisi safar, lalu ya sudah dalam safar tersebut dia lakukan jima, maka ya hanya membatalkan saja, tidak perlu bayar kafarah. Dan ada beda antara safar mubah dan safar hilatus safar. Ada safar yang memang dia diharuskan safar. Udah, kita memang ada keperluan untuk safar, memang waktunya untuk kita safar. Ada juga orang yang membuat safar untuk membatalkan puasa. Ini nggak boleh. Misalnya tanggal 15 Ramadan, ke Dieng yuk mak, ya nggak boleh. Ya. Atau jalan-jalan ya, buat seolah-olah ya ingin membatalkan puasa, membuat hilah atau buat strategi untuk membatalkan puasa, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Yang diperbolehkan membatalkan puasa adalah ketika ketika safar tersebut safar yang memang tidak disengajakan untuk membatalkan puasa. Naam. Wa in jama'a fi yawmaini aw karrarahu fi yawmin wa lam yukaffir fa kaffaratun wahidah fi tsaniyah wa fil ula thintan. Wa in jama'a fi yawmaini aw karrarahu fi yawmin wa lam yukaffir, jikalau dia itu melakukan jima suami istri dalam satu hari 3 kali misalnya, atau 2 hari berturut-turut, selama dia belum bayar kafarahnya maka dihitung sekali. Akan tetapi dia ketika sudah bayar kafarah, ya, wa in jama'a thumma kaffara thumma jama'a fi yaumihi fa kaffaratun tsaniyah. Jikalau dia jima sekali lalu dia bayar, udah kita langsung bayar 60 orang. Lalu dia jima lagi hari itu, fa kaffarat tsaniyah, kafarah lagi. Jadi hitungannya adalah deadline-nya adalah kafarahnya. Ketika dia sudah menunaikan kafarah, maka ketika dia melakukan lagi dia harus bayar kafarah lagi. Akan tetapi kalau dia belum melakukan kafarah, terhitung 2 hari atau sehari misalnya, maka hanya sekali saja. Hitungannya satu kali saja. Ya, mungkin hanya sampai sini bab kita. Ya, inilah catatan penting yang memang harus diperhatikan bagi seorang mukmin, apalagi untuk menjaga-jaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan dalam berpuasa. Ya, jangan sampai kita menganggap kita sudah berpuasa lalu di hadapan Allah wal iyadzu billah kita belum berpuasa. Ya, mungkin hanya ini yang kita bisa sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.